Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mirza Muiz Mahendra Munawar dengan nomor induk mahasiswa ataupun NIM 220321100129. Di sini saya akan menjelaskan apa itu GSPM, terus apa kegunaan GSPM dan bagaimana langkah menggunakan GSPM. Ini merupakan salah satu bentuk atas pemenuhan tugas yang kemarin saya sempat tertinggal di mata kuliah studi dan kelayakan bisnis. Oke, kita masuk pada pengertian. GSPM atau yang lebih dikenal sebagai Quantitative Strategic Planning Metric itu merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi dan memilih strategi terbaik berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang relevan. Jadi, GSPM ini membantu manajemen dalam menentukan pilihan alternatif strategi dengan cara memberikan kuantitatif terhadap daya tarik tarif dari setiap strategi yang diusulkan. Kira-kira begitu. Oke, yang kedua itu kita masuk pada poin kegunaan daripada GSPM. Jadi GSPM ini yang pertama itu bisa membuat evaluasi, memungkinkan suatu manajemen ini untuk mengevaluasi kelayakan berbagai solusi strategis dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh. Kemudian yang kedua yaitu adalah prioritas strategi. Dengan menggunakan GSPM ini, manajemen dapat memprioritaskan strategi alternatif berdasarkan daya tariknya sehingga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih terarah dan efektif. Kemudian yang ketiga itu pada integrasi faktor internal dan eksternal. GSPM ini mendorong integrasi faktor-faktor eksternal maupun internal dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mengurangi kemungkinan bahwa faktor-faktor kunci akan terlewat atau diberi bobot secara berlebihan. Kemudian yang keempat yaitu adalah pengambilan keputusan yang objektif. Alat ini memberikan pendekatan yang objektif dalam menentukan suatu strategi yang mana paling sesuai untuk diterapkan berdasarkan analisis kuantitatif dari data yang ada. Kemudian yang terakhir yang kelima itu menurut saya itu peningkatan kemungkinan keberhasilan. Dengan menggunakan GSPM ini, suatu manajemen dapat meningkatkan probabilitas bahwa keputusan strategis akhir akan mendukung tujuan perusahaan ataupun usaha-usaha itu dan menghadapi persaingan dengan lebih baik. Kira-kira begitu untuk poin kegunaan daripada GSPM. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai langkah-langkah daripada GSPM. Jadi analisis GSPM ini adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi dan memilih strategi terbaik faktor internal dan eksternal seperti apa yang saya ucapkan pada pengertian tadi. Kemudian di langkah-langkah ini sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menyusun daftar faktor. Buatlah daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman kayak SWT. Perusahaan ini harus mencakup 5 ataupun hingga 10 faktor kunci dari analisis internal factor evaluation atau IV dan external factor evaluation atau EV. Kemudian yang kedua itu adalah memberikan bobot. Jadi tetapkan bobot untuk setiap faktor yang mencerminkan pentingnya faktor tersebut bagi kesuksesan perusahaan itu. Kemudian bobot ini harus konsisten dengan bobot yang diberikan pada metrik IV maupun EV. Kemudian yang ketiga itu identifikasi strategi alternatif. Nah ini perlu, misalnya tuliskan strategi alternatif nanti di atas itu yang akan dievaluasi di bagian atas matriks GSPM. Strategi ini biasanya berasal dari analisis SWOT. Makanya kan GSPM ini merupakan analisis selanjutannya daripada SWOT. Kemudian menentukan hasil daripada bobot ataupun AS itu. Jadi AS itu memberikan skor daya tarik untuk setiap strategi berdasarkan seberapa baik strategi tersebut berhubungan dengan faktor kunci yang telah diidentifikasi. Skor ini biasanya berkisar dari 1 tidak menarik atau hingga 4 itu sangat menarik atau tidak puas ataupun sangat memuaskan. Kira-kira begitu. Kemudian yang kelima yaitu menghitung AS.
ataupun tas total. Jadi hitungan tas ini dengan mengalihkan bobot daripada hasil responden setiap faktor dengan skor daya tarik yang diberikan pada langkah sebelumnya, yaitu AS. Total skor ini menunjukkan seberapa menarik setiap strategi alternatif. Jadi penghitungan tas ini hasil daripada perkalian bobot dengan AS. Kira-kira begitu. Nanti itu akan muncul jawaban daripada tas itu sendiri. Nah, sehingga nanti kita akan menghitung dengan poin yang keenam, yaitu menghitung jumlah total skor daya tarik, tambahkan semua tas untuk masing-masing strategi untuk mendapatkan total skor daya tarik. Kemudian strategi dengan total tertinggi dianggap sebagai pilihan terbaik untuk diimplementasikan terhadap manajemennya. Kira-kira begitu yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dan juga kegunaan dan langkah-langkah daripada analisis QSPM. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.